Waduh, hujan. Nanti lanjut ya, hujan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Wiranto di channel Omah Lombok. Oke, kali ini kami akan membahas sedikit tentang busuk batang ya. Busuk batang atau busuk daun atau busuk ranting ya. Karena mulai musim hujan banyak sekali hambatan-hambatan petani ya teman-teman ya. Ada yang busuk batang, ada yang layu fusarium, ada yang kena bakteri, ada yang kena antraknosa ya. Kali ini saya akan bahas sedikit tentang busuk batang ya. Bahan apa yang kita pakai untuk antisipasi busuk batang, silahkan simak teman-teman ya, sedikit aja karena hari ini kami akan aplikasi bahan itu untuk mengantisipasi dan menghambat perkembangan busuk batang agar tidak tidak menyebar ke tanaman yang lainnya. Teman-teman simak ya, yang baru gabung silahkan subscribe dulu, jangan lupa bunyikan loncengnya. Kita berbagi info-info tentang pertanian, berbagi pengalaman dan sharing ilmu tentang pertanian. Oke teman-teman simak ya. Ya teman-teman, busuk batang ya, atau mungkin bisa ditemui di busuk daun, busuk ranting ya, salah satu penyakit tanaman cabai ataupun tanaman-tanaman famili dengan cabai seperti terong, tomat gitu ya. Dia biasanya menyerang di batang pangkal ataupun di batang ranting ya, atau mungkin menyerang di daun ya teman-teman. Busuk batang itu karena jamur Phytophthora ya teman-teman ya. Nah ada beberapa, saya keliling ladang kemarin itu ada yang kena busuk batang ya. Alhamdulillah sudah kita aplikasi 2 kali, ada sedikit perkembangan, sudah mulai mengering teman-teman ya. Kita pakai bahan aktif Simoxanil ya teman-teman ya. Saya rolling dengan Mediram ya. Kalau merek dagangnya Demox ya untuk Simoxanil, dan yang bahan aktif yang satu Mediram saya pakai Capriotop ya. Untuk sistemiknya ya teman-teman, saya rolling 2 bahan aktif itu, 2 produk itu ya, Demox dan Capriotop. Untuk kontaknya saya tetap pakai Mancozeb teman-teman ya. Busuk batang itu cukup mengganggu teman-teman ya, karena kalau tidak kita antisipasi secara preventif sejak awal ya, dia bisa menyebar ke tanaman yang lain ya. Jadi teman-teman harus rutin untuk spray ya. Jadi itu mungkin bisa dibandingkan dengan, karena dia jamur ya, Phytophthora itu kan jamur. Kita bisa mix ataupun bisa rolling dengan bahan aktif yang lain untuk antisipasi layu fusarium misalnya, ataupun untuk antisipasi juga layu bakteri misalnya, atau juga bisa untuk antisipasi antraknos ya, yang semuanya karena jamur teman-teman, karena cendawan ya. Harus kita rutin spray ya, kita rolling agar semua penyakit karena jamur-jamur itu tidak bisa berkembang lebih jauh lagi ya. Jadi kita harus sering spray, sering antisipasi ya, karena memang musim hujan itu jamur-jamur tumbuh subur nyaman ya, tentunya karena memang hujan itu membawa sifat asam di dalam tanah. Jadi harus teman-teman itu selalu menjaga pH tanah agar selalu stabil ya, selalu netral ya, jangan sampai terlalu asam, itu akan menumbuhkan jamur-jamur patogen. Begitu juga dengan awal tanam, kita harus antisipasi dengan agen hayati ataupun dengan bedengan yang tinggi, drainase juga yang lancar. Jadi jangan sampai kalau hujan itu menimbulkan genangan-genangan ya. Ya itu tadi resiko ketika kita tidak antisipasi dengan agen hayati sejak awal, ataupun drainase kita buruk. Bisa jadi dengan teman-teman aplikasi pupuk kandang, kohe kandang yang masih mentah ataupun belum terfermentasi secara sempurna, itu juga akan menumbuhkan pertumbuhan bakteri-bakteri patogen. Oke, kembali ke busuk batang teman-teman ya. Ya, kita spray paling tidak rutin setiap 3 hari ya teman-teman, yang kita rolling dengan bahan aktif yang lain, yang sama-sama dia bisa antisipasi untuk jamur ya teman-teman ya. Nanti lama-lama dia akan mengering dan tidak akan menular ke sebelahnya. Dan juga untuk tanahnya, untuk perakaran dan juga di lubang pupuk juga teman-teman harus
kocor dengan fungi ataupun dengan H2O2 ya teman-teman ya, untuk menekan perkembangan jamur yang di dalam tanah ya, baik itu jamur fusarium, bakteri ataupun Phytophthora ya teman-teman. Itu harus rutin teman-teman. Untuk dosis Simoxanil saya pakai 2 sendok ya. Kemudian mankosepnya untuk mixnya dengan kontaknya kita pakai 3 sampai 4 sendok ya, itu untuk sekali spray. Jangan lupa ditambah dengan perekat teman-teman ya, agar karena musim hujan takutnya nanti kalau pagi spray siangnya hujan kan eman-eman sia-sia ya. Jadi harus pakai perekat yang ada penembus, artinya biar bahan aktif sistemiknya itu bisa masuk ke dalam jaringan tanaman dan melepaskan spora jamur yang dia menyerang di dalam tanaman teman-teman ya. Sayup-sayup ada kuda lumping ya. Sayup-sayup ada kuda lumping. Enggak apa-apa teman-teman. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Itu ya teman-teman, setelah kita spray dengan bahan aktif tadi, pesan saya adalah rutin untuk 3 hari sekali spray dengan bahan aktif itu. Dan jangan lupa selalu kalsium itu rutin juga teman-teman spray pasca teman-teman aktivitas spray ya. Jadi kalau misalnya hari ini spray fungi, lusanya kita spray kalsium ya, saya cenderung menyarankan kalsium itu di spray tunggal ya. Memang agak capek tetapi itu agar antisipasi takutnya nanti kalsium mix dengan fungi itu akan jadi masalah ya. Kecuali kalau teman-teman pakai kalsium nitrat ya teman-teman ya. Kalau kalsium nitrat kita mix dengan fungi, banyak rekomendasi, banyak sumber itu oke, nggak ada masalah ya. Polanya kalau kami untuk spray tanaman itu adalah per 3 hari sekali kita spray fungi untuk antisipasi jamur apapun ya. Kemudian selang 1 hari kita spray dengan kalsium, dan selang 1 hari kita spray lagi dengan pupuk mikro ataupun kalium ataupun bahan-bahan lain yang dia sifatnya sebagai nutrisi ya untuk perkembangan tanaman. Jadi hampir tiap hari kita spray teman-teman, tapi dengan bahan yang berbeda. Ada yang fungi, ada yang kalsium, kemudian ada yang pupuk daun teman-teman ya. Jadi memang harus gitu ya, pola spray kita memang harus rutin. Dan sekali lagi bahwa di musim hujan musuh kita adalah jamur teman-teman ya. Kita capek spray jamur di musim hujan, capek spray insek di musim kemarau ya. Itu rumus menjadi petani teman-teman, harus rajin ya. Oke teman-teman, sedikit ya berbagi tips, berbagi info ke teman-teman, semoga bermanfaat. Yang baru gabung sekali lagi saya sarankan untuk subscribe dan bunyikan loncengnya sekali lagi ya, agar menerima info-info terbaru dari kami, berbagi pengalaman, berbagi tips tentang dunia cabai. Oke teman-teman, terima kasih. Saya doakan teman-teman sehat selalu, saya doakan tanaman teman-teman juga sehat selalu. Salam bertani, selalu ikhtiar agar kita mendapatkan hasil yang terbaik dari Gusti Allah. Oke teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum.